Halo gengs, bersyukur hari ini bisa bertemu dengan kamu lagi. Iya, kamu yang sedang menonton video ini. Saya mau tanya dulu, kamu apa kabar hari ini? Silahkan langsung dijawab dalam hatinya sendiri. Ya, semoga untuk kamu yang sedang menonton video ini, semoga kamu dalam keadaan baik dan keadaan sehat. Nah, hari ini saya mau sharing-sharing tentang pengalaman saya, apa sih yang biasa saya lakukan sehingga bisa bertahan di FEC selama 1 tahun 6 bulan gitu guys. So enjoy this video. Oke, yang pertama, disclaimer dulu gengs, ini video bukan bermaksud menggurui, bukan juga bermaksud menyinggung siapapun, ini hanya pengalaman dari saya gitu. Nah, selama saya di FEC itu ada satu mindset yang selalu saya tanamkan di dalam pikiran dan hati saya. Kadang ketika kita masuk di FEC itu, kita kan cari tahu gitu, apa sih FEC itu. Nah, kita tahu itu FEC Field Education Consultant gitu. Itu konsultan lapangan gitu. Kita sebagai konsultan gitu. Nah, setelah mencari tahu lebih jauh apa si FEC ini, dalam tanda kutip, jadi si FEC ini adalah sales dari ruang guru gitu guys. Nah, ketika kita mendengar kata sales itu pasti kayak, ya pun, ini saya akan kerja sebagai sales, ada ambulans lewat. Oke, lanjut. Nah, langsung muncul seperti itu pikiran, wah, saya jadi sales nih beneran gitu. Jadi kayak langsung tidak percaya diri dengan apa yang sedang kita kerjakan sebagai FEC atau dalam tanda kutip salesnya ruang guru. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kita ini bukan hanya sekedar sales gitu. Kita ini adalah konsultan gitu. Jadi tanamkan di pikiran dan hati kita masing-masing, kita adalah konsultan. Dan teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya sales di bidang lain dengan FEC kayak kita itu beda gengs. Nah, bedanya apa? Kalau sales di produk lain atau di tempat kerja lain, sales akan menawarkan, misalnya nih, ini bedak, sales akan menawarkan, ini saya jual bedak, beli, ini lagi promo gitu. Bedanya kalau kita yang konsultan FEC itu atau OEC, kita menawarkan sesuatu, kita tanya dulu apa kebutuhan user, kita kenali dulu apa sih masalah yang dihadapi si user kita, yaitu siswa-siswi gitu. Kita tidak boleh menawarkan sembarang produk tanpa kita mengetahui apa masalah si user tersebut atau siswa tersebut gitu. Jadi kita memang memberikan apa yang siswa butuhkan gitu, berdasarkan sesi konsultasi dengan kita. Konsultasinya lewat mana? Lewat kita datang ke kelasnya masing-masing, lewat kita chattingan setelah kita pulang sekolah, namanya follow up, atau setelah kita teleponan dengan orang tua kita, lebih tahu gitu apa yang menjadi kendala si user kita, si siswa kita ini. Nah, ada juga di mana momen saya kayak merasa, ya bun, sudah capek gitu kerja sebagai FEC. Terus tiba-tiba ada siswa gitu yang chatting saya, Kak, terima kasih ya, saya sudah lolos SBMPTN berkat pakai ruang guru yang kakak sarankan waktu itu. Kayak, hah? Adik ini secara tidak langsung dari Tuhan lewat saya, adik ini bisa lolos loh SBMPTN gitu. Jadi wah, semakin bersyukur juga, semakin dikuatkan lagi gitu itu, karena saya merasa kayak, wah, pekerjaan saya
kayak pekerjaan paling mulia gitu lah. Gitu untuk para siswa, untuk bantu para siswa. Oke gengs, jadi kalau saat ini kamu masih merasa wah saya cuman pekerjaannya sales gitu, atau cuma konsultan, mulai sekarang jangan merasa kecil hati gitu dengan pekerjaan kita. Nah gitu. Karena kayak yang sering orang-orang bilang, nah semua pekerjaan itu penting, semua profesi di dunia itu penting, tidak ada profesi yang tidak penting di dunia ini. Semua kita butuh orang-orang yang bekerja di mana saja. Kayak misalnya kita butuh tukang parkir, misalnya kita butuh pelayan di rumah makan, misalnya kita butuh koki di rumah makan, kita juga butuh manajer gitu. Nah tentunya juga pasti kita atau orang lain juga butuh kita sebagai sales atau konsultan untuk anak murid atau siswa siswinya orang tua di rumah, seperti itu ya. Nah terus ada satu lagi, mohon maaf ini backsoundnya hujan. Lagi hujan di luar. Nah ada lagi satu yang mungkin juga sering teman-teman dengar, yaitu tebar jala sebanyak-banyaknya. Nah ini kayak jargonnya FEC gitu, andalan. Nah, saya waktu pertama kali masuk di FEC kayak itu yang sering dibilang sama lead saya gitu, tebar jala sebanyak-banyaknya. Nah jadi maksud dari tebar jala sebanyak-banyaknya ini adalah kan kita nanti akan dapat banyak data gitu dari sekolah. Misalnya kita dapat data di sekolah itu ada 40 data siswa hari ini, 40 nomor telepon siswa. Nah maksud dari tebar jala itu gengs, yaitu kita menghubungi semua nomor yang sudah kita dapatkan hari ini. Jadi sama dengan penjala ikan, ketika mereka datang ke lautan, di lautan mana yang mereka pergi, di situ mereka akan menebar jalanya gitu. Jadi semakin banyak jala yang ditebar, maka akan semakin banyak peluang akan mendapatkan ikan. Nah sama dengan kita, ketika kita semakin banyak menghubungi user, semakin banyak menghubungi siswa, misalnya 40 siswa itu kita hubungi, maka akan semakin banyak juga peluang untuk kita mendapatkan paid gitu, atau kita closing gitu. Jadi jangan malas-malas untuk chatting follow up siswa. Nah gengs, sekian untuk sharing hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini hanya curahan hati saja sih, karena akhir-akhir ini saya sering menerima DM bahwa kayak lumayan tertekan gitu aja sebagai FEC di ruang guru itu. Ya namanya pekerjaan pasti kayak ada seperti itu gitu, tekanan atau tersiksa gitu, atau merasa kurang nyaman, pasti ada. Dimanapun pekerjaan semuanya pasti ada seperti itu gitu, tekanan, target. Nah yang bisa kita lakukan ya bagaimana supaya kita bisa nyaman dengan tempat yang ada kita sekarang, bagaimana kita bisa mengatasi tekanan-tekanan itu. Ya itu ya hanya lewat diri kita sendiri, atau teman-teman boleh curhat juga ke rekan-rekan satu timnya atau seklasternya gitu. Jadi kalau ada masalah di PC, jangan dipendam sendiri, jangan tertekan sendiri, karena ya itu spesialnya kalau kita kerja di FEC, banyak gitu teman-teman yang bisa kita ajak curhat, yang bisa kita ajak komunikasi, atau bisa kita tumpahkan gitu semua perasaan kita. Jadi jangan ketika merasa belum ada paid atau merasa pekerjaan kita tidak bagus begitu dibanding pekerjaan orang lain, kita langsung pengen menyerah aja dan pengen cari pekerjaan lain, akhirnya jadi putus loncat seperti itu terus gitu. Tempat kerja lain juga merasa tidak nyaman, pindah lagi, terus tempat lain lagi merasa tertekan lagi, pindah lagi, seperti itu. Jadi ya ini saatnya belajar gengs. Memang saya bukan paling profesional, bukan yang paling tangguh di pekerjaan, tapi ya itu yang saya terapkan sampai boleh bertahan di ruang guru sampai sekarang 2 tahun lebih di ruang guru. Luar biasa, puji Tuhan. Sekian gengs, thanks for watching, sampai ketemu di video-video selanjutnya.